Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam pada kalian semua, dimanapun kalian berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Untuk resitasi elemen mesin kali ini, kita akan membahas mengenai bantalan atau yang biasa disebut dengan bearing. Nah, untuk materi ini, teorinya sudah disampaikan di kelas oleh beliau. Dan bila bila mana teman-teman ada yang tertinggal dalam hal pembahasan teori maupun contoh soal di kelas, saya sudah simpan materi materi yang sebetulnya sama dengan yang sudah disampaikan di kelas untuk tahun ini. Tetapi untuk materi yang saya berikan ini merupakan materi yang disampaikan tahun lalu dan sudah dilengkapi dengan contoh soal beserta dengan penyelesaiannya. Lalu untuk kali ini kita langsung akan membahas mengenai contoh soal dari biring ini. Kita langsung ke contoh soal yang pertama. Di sini kita diminta untuk menentukan power loss karena gesekan pada biring dengan alur bawah tunggal. Untuk ilustrasinya sendiri terlampir di sini. Untuk diameternya sendiri bisa diketahui ini 30 mili dengan gaya radial 20 kilonewton dan juga dia berputar pada kecepatan 1800 RPM. Di sini kita menentukan tadi kehilangan power loss-nya berapa. Bentar. Oke. Dan diasumsikan dari apa namanya, dari katalognya itu sendiri dia memiliki koefisien gesek sebesar 0,0015. Untuk koefisien gesek ini umumnya ada pada katalog. Biasanya untuk di contoh soal itu nanti akan diberikan katalog dari beberapa jenis piring, sehingga untuk teman-teman harus diperhatikan ya, jika bila mana soal ini yang diketahuinya dia adalah jenis piringnya apa, maka kita harus mencari tahu di katalognya. Nah, untuk katalognya itu kurang lebih seperti ini. Dia itu nilai koefisien gesekannya itu berbeda untuk setiap jenis piring. Ada untuk self-aligning, cylindrical, truss bowl, single bowl, dan lain-lain. Sehingga bila contoh soalnya dia ditulisnya mengenai jenis biringnya, maka teman-teman harus mencari tahu berapa nilai koefisien gesek dari si biring ini melalui katalog yang disediakan. Oke, kita langsung masuk ke diketahuinya sendiri. Tadi ada diameter sebesar 30 mili. Lalu untuk gaya radialnya itu 20 kilonewton dengan putaran 1800 RPM dan koefisien geseknya yaitu 0,0015. Sehingga bearing ini merupakan single row ball bearing. Seperti yang sudah disebutkan pada soal. Untuk langkah-langkahnya sendiri sederhana saja untuk soal yang ini. Yang pertama kita mencari dulu torsi yang dikeluarkan oleh si bearing ini dengan rumus mu dikalikan dengan gaya radial dikalikan dengan jari-jari dari bearingnya sendiri. Ini mu ini adalah koefisien gesek ya teman-teman. Sehingga kita masukkan angkanya untuk karena ini diameter ya, sorry jari-jari. Jadi jangan lupa untuk dibagi dengan 2. Sehingga untuk hasilnya didapatkan 0,45 Newton meter. Dan untuk dayanya sendiri, kehilangan daya yang dihasilkan oleh bearing ini, kita gunakan rumus P sama dengan nilai dari nilai torsi yang tadi kita cari
dikalikan dengan omega. Ini omega harusnya ya tandanya. Atau bila di elaborate, kita bisa gunakan rumus untuk omega ini dengan 2πn. N sendiri itu putaran dari piring ini dibagi dengan 60. Sehingga dengan kita memasukkan angkanya dan dihasilkan kehilangan daya yang dihasilkan oleh piring ini sebesar 84,82 watt. Oke, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Nah, untuk contoh soal ini merupakan kasusnya itu sebuah piring yang ditopang oleh dua poros pada ujungnya. Ilustrasinya itu kurang lebih seperti ini. Jadi ini ada sebuah poros. Poros yang di sini itu ditopang oleh piring pada masing-masing sisinya. Nah, diketahui dia di dua titik ini, di titik pertama itu gaya reaksinya ada dua untuk keduanya ya. Ada vertikal dan horizontal. Untuk yang pertama ini ada 744,3 dan 168,8. Bisa teman-teman lihat ya di ilustrasinya. Yang kurang lebihnya seperti ini. Oke. Sehingga di sini kita diminta untuk mencari kapasitas dinamik yang minimum dari piring yang akan digunakan. Nah, dengan harapan umurnya ini adalah 5.000 jam kerja dengan kecepatan angular 3.000 RPM. Nah, dari katalognya sendiri diketahui bahwa piring ini memiliki nilai faktor putarannya itu satu, faktor radialnya ini faktor putaran, ini faktor radial 0,56, dan ini mohon maaf ya kepotong pinggirnya. Untuk faktor radialnya itu dia memiliki nilai 2. Nah, teman-teman di sini tenang aja ya untuk nilai-nilai dari katalog ini. Di ujian itu biasanya diberikan kok eh, nilai-nilai dari katalog ini. Sehingga semisal untuk nilai nilai faktor ini berapa, faktor itu berapa, itu biasanya diberikan oleh katalog. Dan untuk katalognya sendiri itu ya kurang lebih seperti ini contohnya. Ini biasanya diberikan lah ujian di ujiannya beliau itu. Oke, kita langsung ke langkah-langkah pengerjaan. Yang pertama di sini kita cari dulu untuk gaya radial dari setiap bearingnya ini. Nah, untuk rumusnya sendiri kita menggunakan rumus akar dari dalam kurung reaksi vertikal kuadrat. Ini untuk R reaksi vertikal kuadrat ditambah dengan reaksi horizontal kuadrat. Nah, dengan memasukkan angka-angka ini, di sini kita bisa mendapatkan untuk reaksi resultan di bearing pertama itu adalah 763,2 dan untuk bearing kedua kita masukkan kedua angka ini didapatkan angka 1123,85 Newton. Nah, dengan asumsi keduanya ini menggunakan bearing yang sama untuk kiri kanan ini untuk di titik 1 dan 2, maka kita akan gunakan beban pada R2 pada resultan kedua yang ini. Nah, untuk rumusnya sendiri kita akan gunakan rumus beban ekuivalen ini ditandai dengan P sama dengan kita mencari gaya daripada gaya radial itu dikalikan dengan faktor radial, sorry, dikalikan dengan faktor putaran, lalu dikalikan dengan nilai resultannya atau gaya radial. Nilai resultan ini kita bisa ambil dari sini untuk nilainya. Kita bisa ambil dari sini, lalu kita kalikan dengan faktor beban aksial dan dikalikan juga dengan beban aksial. Sehingga kita masukkan angka-angka ini yang tadi tertera pada katalog. Kita masukkan ke sini, ini untuk gaya radialnya, dan ini untuk faktor aksialnya di sebelah sini.
Kita masukkan angkanya sehingga didapatkan 629,36 Newton. Nah, ini kenapa menggunakan beban pada R2? Karena tadi kan kita menggunakan bearing yang sama. Maka yang dipilih itu kita akan menggunakan titik di mana dia punya reaksi resultan itu yang paling besar nih. Lalu untuk jumlah putaran sendiri kan tadi sudah disebutkan, dia jumlah putaran itu 3000 RPM. Nah, dalam jam itu kita cukup kalikan dengan 60, maka kita dapatkan jumlah putarannya itu kurang lebih 180.000 kali. Sehingga untuk nilai L-nya sendiri kita gunakan rumus tadi diketahui dengan umur harapan itu 5.000 jam. 5.000 jam dikalikan dengan N. N ini si putaran ini tadi ya. Putaran dalam jamnya. Lalu dibagi dengan 1 juta. Ini mohon maaf ya kepotong sekali lagi. Untuk apa namanya? Untuk screenshotnya. Sehingga kita masukkan angka-angka yang tadi. Yang ini kita masukkan ke sini. Oke, di sini kita dapatkan untuk jumlah putarannya sendiri kurang lebih jumlah 900 juta putaran. Ini dalam juta putaran ya statusnya untuk satuan. Setelah melewati 3 tahapan tadi, maka kita bisa langsung cari kapasitas dinamiknya yang ditandai dengan huruf C untuk kapasitas dinamik. Nah, untuk rumus umumnya sendiri, L ini adalah rating life yang mana ini adalah jumlah putaran dalam umur ini juta putaran. Kemudian untuk C sendiri dia menyatakan kapasitas dinamik secara spesifiknya, dan untuk P sendiri dia menyatakan beban ekuivalen. Karena kita akan mencari kapasitas dinamik, maka untuk rumusnya sendiri akan berubah menjadi C sama dengan ini L, ini untuk akar ya, ini, akar 3 ya. Ini kita masukkan L dikalikan dengan beban ekuivalen pangkat 3. Sehingga kita dapatkan untuk kapasitas dinamik dari bearing yang menopang 2 poros ini adalah 6,07 kilonewton. Oke, sekian. Terima kasih. Mohon maaf bila terdapat banyak salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Oh ya, bila ada yang ingin bertanya, silakan langsung saja bertanya via private chat. Insya Allah bakal saya balas ya, kapanpun itu. Bebas silahkan bertanya. Mungkin untuk materi ini segitu dulu aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.